Yoon Dong-jo adalah peraih medali emas tinju Olimpiade, tetapi dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Berkat karirnya sebagai peraih medali Olimpiade, ia mampu menjadi seorang polisi. Dan dia memulai kehidupan keduanya sebagai seorang polisi. Ji-hana adalah peraih medali emas menembak Olimpiade. Dia dikenal sebagai Dewi Menembak karena penampilannya yang cantik dan disukai oleh masyarakat. Karena sebuah insiden yang menggemparkan dunia, dia berhenti dari olahraga menembak dan menjadi seorang polisi. Yoon Dong-jo dan Ji-hana, yang keduanya menjadi polisi setelah berkarir sebagai peraih medali emas Olimpiade, berjuang melawan dunia di mana ketidakadilan merajalela. Dong-jo ke tempat pegadaian, dia menggadaikan medali yang pernah dia dapatkan saat menjadi atlet tinju, karena dia sudah kehabisan uang. Ko Man-sik diminta Kyung-chul, seniornya di kepolisian untuk membina Dong-jo, tapi Man-sik agak keberatan karena dia anggota anti huru-hara yang turun pangkat. Dia pernah memukuli koleganya karena diduga menerima suap. Setelah kejadian itu, banyak polisi yang tidak suka dengan Dong-jo dan itu membuat Dong-jo sampai turun pangkat. Dong-jo bahkan diminta untuk membiayai koleganya yang dipukuli olehnya dan itu membuat dia kehabisan uang. Itu sebabnya Man-sik keberatan untuk membinanya karena dia terlibat banyak masalah. Tapi Kyung-chul memintanya untuk membantu Dong-jo. Siapa tahu setelah Man-sik membantunya, komisaris akan menyukai kinerjanya. Sementara itu Hana sedang melakukan syuting untuk promosi kepolisian, tapi komisaris selalu meminta Hana untuk pose dengan baik, padahal Hana sudah berusaha tampil maksimal. Kyung-chul pun meminta Hana untuk bersabar dan bertahan sebentar saja. Man-sik dan Hana mengikuti pertemuan untuk operasi perburuan kelinci yang diikuti oleh tim kepolisian UIR. Setelah sampai di kantor, teman-teman kantornya justru membuli Hana, mereka pikir Hana hanya pantas menjadi bintang iklan daripada menangkap penjahat. Dong-ju dan Man-sik mendatangi lokasi di mana operasi perburuan kelinci dilakukan. Mereka hanya ditempatkan di lokasi yang jauh dari operasi, tapi Dong-ju terlihat sangat bersemangat sampai membuat Man-sik kesal. Saat itu pesuruh geng kelinci emas keluar dari sebuah tempat, dan para polisi yang menyamar mulai beraksi. Tapi tiba-tiba ada ledakan dan pesuruh itu melihat senjata para polisi, dan penyamaran para polisi pun ketahuan olehnya. Dia berlari sambil menyuruh bosnya, Lee Sang-gon, untuk melarikan diri. Sang-gon melarikan diri dengan melompati rumah-rumah, dan Man-sik yang sedang buang air pun melihat dia. Tapi Sang-gon malah menutup pintu kamar mandi dan saat dia ingin lari, Dong-ju berusaha mencegahnya. Mereka berkelahi tapi Dong-ju malah dipukul oleh Sang-gon sampai pingsan. Dia dijuluki kelinci emas karena gigi depannya yang memakai gigi emas.